seharusnya kita print itu bukan pakai mode CMYK aja, tapi juga bisa pakai RGB. Karena software zaman sekarang tuh teknologinya lebih canggih daripada yang dulu-dulu. Lebih tepatnya gini, karena kami yakin di mesin yang kami sediakan, termasuk servis juga, itu bisa melahirkan banyak pebisnis baru. Halo semuanya, aku Maureen Dan aku Karin. dan kita sekarang lagi ada di podcast Seraya Berbincang. Seraya Berbincang itu apa sih, Karin? Jadi Seraya Berbincang adalah podcast yang dibawakan oleh Adiwarna 2026 yang diadakan oleh DKV Petra. Oke, setiap tahun ada ya. Jadi Bener sebenarnya banget. Adiwarna ini kayak pameran tugas akhirnya anak-anak DKV dan juga IPDM. Nanti acaranya sendiri bakal ada kapan, Karin? Terus di mana? Adanya di Agustus tanggal 20 sampai 22 di Museum Alun-Alun Surabaya. Oh. Dan kamu tahu nggak sih, tentunya menarik banget karena biaya masuknya gratis. tinggal datang tuh. Bener banget. Bisa ngeliat karya-karya pameran tugas akhirnya DKV IPDM. Bener, dan bisa Oke, ngobrol-ngobrol juga interesting. sama kakak-kakak tingkat di sana. Oke, nah Tema tahun ini tuh apa sih, Mor? Seraya sendiri ini punya panggilan sayang sih untuk penonton-penonton semua, yaitu peraya atau orang-orang yang turut merayakan ya momen-momen yang baru. Seperti kita nih sebagai mahasiswa Semester akhir kita kan ya. banyak merayakan momen baru, kayak mungkin ada yang baru masuk Kuliah. iya baru masuk kuliah, Mau magang atau mau masuk kerja. Aduh, sebentar lagi nih Karin, Aduh, kita mau nervous lulus kecil. semester 8. Nah, tapi di podcast kali ini kita juga bakal belajar hal yang baru. Apa tuh, Mor, kira-kira? Dan di sini kita sudah kedatangan ada Ko Hans. Halo Ko Dan Ko Hans. Justin juga. Dan Selamat juga Ko datang, Justin. Ko. Selamat datang. Thank you, ya. Gimana hari ini? Oh iya. Kebetulan benar-benar hari ini tuh dari Jakarta. Oh, Karena aku stay gitu. di Jakarta. Oh gitu. Tadi sampai pagi jam 8 jam 9 lah di stasiun. Jam 8 jam 9 di Oh, stasiun terus langsung naik kereta. Naik Berapa kereta. jam dari Jakarta ke Surabaya? Ini 8 jam harusnya, 8 jam 10 jam. Tidur di kereta berarti ya. Lebih tepatnya belum tidur maksimal ya. Waduh. Tidak apa-apa, ngikutin aja jadwalnya. Oh my Oke, God. profesional sekali. Nggak nyangka banget pas ngeliat sampai Surabaya langsung Iya, ketemu nggak kita. expect. Waduh. Kalau kok Justin gimana? Stay-nya di Solo sebenarnya. Oh. Tapi kalau Solo Surabaya kan cepet ya jalan tol sekarang. Oke, berarti Koko juga baru pagi ini datang ke Surabaya. Udah kemarin. Oh. Jadi Binterjet itu supplier atau partner untuk solusi digital printing. Oke. Dengan mesin-mesinnya juga premium, tapi harganya tetap affordable tuh. Oh, kok bisa ya? Cuma mungkin nanti kita Bakal elaborasi kupas langsung iya. ya bareng sama koko-koko di sini. Tapi mungkin sebelum itu dari aku sendiri, Kepo Niko, kan sekarang lagi jalanin usaha Binterjet. Kita flashback dulu sebelumnya waktu Koko masih mahasiswa kayak kita ini. Mungkin kok bisa interested kayak akhirnya ngejalanin usaha Binterjet ini. Oke, yang bikin ini turn point mungkin ya, karena di masa-masa remaja pasti mencari jati diri. Bener banget lagi. Bener. Kalau misalnya kita pasti ngikutin passion atau ngikutin lebih tepatnya panggilan hidup, dimana kita udah kerja, kita udah lulus, harus pikir mau kerja apa gitu kan. Nah, yang aku lihat, yang aku ditanamkan dari orang tua, terutama papiku, adalah bekerja itu untuk panggilan hidup. Jadi kita bukan ngejar passion sebetulnya, tapi mau nggak mau dengan kondisi apapun, ya panggilan hidup itu yang bawa kita untuk kerja. I see. Apa yang bikin aku tertarik untuk masuk dalam bisnis ini, karena aku melihat perjuangan orang tua juga, perjuangan papiku perintis dari nol sehingga bisa mencapai di titik sekarang, punya brand sendiri, yaitu yang aku lihat gitu kan. Maka aku punya tanggung jawab untuk meneruskan itu. Jadi diberikan legasinya gitu kan. Oke, itu interesting sih karena kita sering dengar kalau kita harus work for passion, tapi justru kita malah harusnya ngejar panggilan hidupnya kita. Oke, kalau dari Ko Justin sendiri gimana? Kalau aku mungkin karena sudah diajak orang tua untuk menggeluti bisnis ini ya dari Oke. kurang lebih SMP. SMP, wow. SMP kayaknya masih main ya kalau. Iya, masih pulang sore. Nah itu kalau pulang sekolah langsung mampir ke kantor. Wow, Untuk suruh bantu. Terus pulangnya sorenya nanti bareng papiku gitu. Wow, nah pas SMP tuh belajar apa aja gue kira-kira? Itu karena papiku lulusan elektro ya. Jadi Oke. lebih ke secara teknikal mesin-mesinnya. Tapi ternyata seiring jalannya waktu aku nemukan
lebih suka sesuatu yang ada desainnya. Oke. Jadi sense of desain grafik, layout lebih tepatnya. Oke, kita tebak nih. Berarti Ko Justin dulu anak desain. Iya. Wah, kuliah desain. iya. Wow, kalau Ko Hans kuliah Aku di Ubaya, aku bisnis manajemen. bisnis Lebih tepatnya manajemen. kalau di Ubaya itu ada reguler sama internasional. Oke. Aku pilih yang internasional waktu itu untuk ngejar 2 degree gitu. Oh gitu. Ngebantu banget nggak nih kok pas ngejalanin bisnis dengan degree-degree koko masing-masing? Iya. Kalau aku komplek bantu, banget gitu. sebetulnya karena ditanamkan di kuliah itu kan lebih tepatnya bukan apakah pelajarannya teori-teoritis itu bisa dipakai. Sebetulnya mindset yang dipakai, bukan Mindset. teorinya di situ. Kalau teorinya ditemukan di mana? Atau enggak apa bisa jalanin bisnis ya di lapangan itu sendiri. Jatuh bangunnya di lapangannya gitu kan. Oke. Jadi banyak mindset yang sebenarnya Koko dapat pas kuliah, terus akhirnya sekarang Koko kayak recall itu dan oh iya ini kepake banget sih gitu ya kok. Ya. Mungkin di momen-momen pas kuliah gitu sering ikut panitia kah atau kegiatan-kegiatan apa nih yang akhirnya itu jadi kayak momen yang bisa di recall waktu kerja. Kalau flashback zaman dulu ya, aku mungkin ikut 2 semester awal. 2 semester awal aja. Setelah itu aku nggak pegang lagi. Oh, gitu. Karena aku harus interview orang di saat aku kuliah. Aku udah terima sales, aku udah terima siapa apa itu di saat kuliah. Jadi udah nggak ngepegang. Oh gitu. Maksudnya sekarang kayak istilahnya kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Tapi aku kuliah kerja ya udah Kuliah kerja. pulang. Oh, Karena aku habis aku kuliah, aku pulang untuk interview. Oh. Pulang kuliah itu. Jadi Koko dari kuliah udah dipegangin sama papanya Koko ya buat. Justru saat SMA. Oh dari SMA aku udah pegang di Solo waktu itu. Aku kuliah Solo. wow. Aku SMA Solo. Nggak kebayang sih. Iya. Kayak time Juggling managementnya, banyaknya, iya Lagi tugas-tugasnya. masih sampai kerja PR gitu nggak sih pastinya ya? Iya. Terus kerja lagi. Gila sih kok. Kira-kira pas awal-awal gitu struggle nggak sih Koko Han sama Ko Justin pas pertama dipegangin gitu kerjaan? Kalau aku diajarkan oleh orang tua bukan untuk ngejar nilai sebetulnya. Jadi nilai standar nggak apa-apa, tapi untuk bekerja itu sudah tahu mau kerja apa. Oke. Ada yang dapat pressure dari orang tua adalah nilai harus 100. Nah itu akademisnya bagus, Iya, tapi percuma ya. tapi kalau- nggak mengejar ke arah mungkin ke arah sisi bisnisnya atau praktikal bisnisnya itu nggak dapat harusnya. Oke, tapi cukup cepet juga sih dari SMP, SMA. Nggak nyangka banget sih. Iya, keren-keren. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke bisnisnya ya kok. Mungkin kan tadi kita sempat kasih sedikit penjelasan ya soal Binterjet. Boleh dijelasin sedikit kok seperti apa sih Binterjet itu? Oke, sebetulnya masuknya ke family business ya, pasti ya. Oke. Karena diturunkan dari orang tua, dari papiku terutama yang merintis. Awalnya itu kenapa kok digital printing? Itu belum awalnya. Awalnya papiku adalah di sisi pedagang komputer. Komputer. Tapi masih nyambung dengan teknik elektro gitu kan. Kemudian masuk ke printing karena apa? Ini adalah segmen bisnis yang cukup niche. Nggak paham, orang-orang tuh nggak banyak yang tahu gitu loh. Ada supplier mesin ternyata yang di sini. Iya. Kadang agak nggak terlihat sebetulnya. Iya. Yang kelihatan malah toko-toko printing gitu kan. Betul. Printingnya apa? Lebih seringnya mungkin ngeprint semacam kayak majalah atau Iya. ngeprint kayak kalender. Sebatas itu. Tapi yang dikerjakan sama kami adalah justru signage, stiker atau jersey printing, model-model gitu. Tekstil yang dipakai, contoh baju yang saat ini printing sendiri gitu. Itu yang kami kerjakan. Jadi masuknya mana? Konveksi, tekstil, kemudian ke garment juga. Oh gitu. Nah, oke. Nah, mungkin itu leads to jadi sebenarnya Binterjet ini target ke perusahaan-perusahaan seperti apa atau usaha-usaha seperti apa kok? Yang kami jangkau ya sebetulnya itu adalah B2B, B2B. home industry, sama Industri. industrial. Oke. Jadi kenapa kami ngomongnya affordable solutions? Kami nggak fokusnya ke industrial yang dalam bahasa bahasa lainnya tuh menyumbang omset terbesar. Biasanya kan yang pabrik-pabrik kan ini ya ratusan juta lah omsetnya. Iya. Tapi kami juga peduli dengan yang level UMKM, home industry itu yang kami kerjakan. Artinya secara investment itu di bawah 100 juta ada mesinnya. Oh gitu. Ada aja. Di bawah 100 juta. Kalau buat level pabrik yang sudah suntikan dananya miliaran, bahkan yang UMKM pun kami pedulikan gitu loh maksudnya. Oke. I see. Itu kenapa jadi verbal gitu ya Koko ngasih solusi lah ya semacam untuk home industry dan lain sebagainya. Dan mungkin itu yang interesting sih. Home industry ini kan kayak misalnya kita sebagai mahasiswa DKV banyak nih yang interested ke hal-hal kayak
jualan di art market, Iya, jualan merchandise atau mulai clothing brand gitu. Nah itu Binterjet bisa jadi salah satu solusinya ya. Bisa. Itu yang kalau misalnya bentuknya contoh keychain ya, kita belum masuk ke sampel, tapi ini Oh, iya. keychain ataupun IP yang model-model akrilik yang dipajang-pajang itu di print juga sebetulnya. Wow. Gitu ya. Oke, Aku bisa. sebenarnya kan juga bikin merchandise gitu ya. Terus aku banyak ngeprint akrilik gitu sih. Cuman aku nggak nyangka sebenarnya ternyata alatnya bisa beda gitu ya dari yang printing biasa gitu. Karena sama ini langsung ke jasa doang ya. Iya, selama ini kita taunya langsung ke jasa. Ya, kalau printing. orang awam taunya ada tempat printing itu ya di digital printing service gitu. Iya. Iya, oke. I see. Nah mungkin apa yang bikin Koko akhirnya target ke bisnis sebagai supplier, bukan kayak bikin usaha digital printingnya? Lebih tepatnya gini, karena kami yakin di mesin yang kami sediakan, termasuk servis juga, itu bisa melahirkan banyak pebisnis baru. Betul. Bener banget sih. Tanpa kita harus punya satu PT yang merekrut ratusan orang, ribuan orang itu, tapi dengan mesin yang kita sediakan, solusinya adalah ini bisa membuka lapangan kerja baru gitu. Oke, nah mungkin jadi pertanyaannya sekarang, emang keunggulan mesin Binterjet ini apa dibandingkan mungkin kompetitor yang lain ya? Kok harus pakai Binterjet nih? Oke, sourcingnya pasti sama ya. Sourcingnya kami dari mesin Cina gitu kan. Iya, Tapi mesin oke. Cina juga nggak bisa tiba-tiba langsung datangkan gitu. Karena apa? Pasti butuh setting, kalibrasi gitu kan. Iya. Yang menjadi fokusnya kami adalah di color expert. Color expert, oke. Kami fokusnya memadukan antara mesin Cina itu kan cuma alat, tapi dipadukan dengan software dari Amerika. Oh gitu. Bagaimana dapat dengan Amerika ini ya melalui networking dari papiku. Oke. Tapi kalau ngomong teknologi nggak bisa berhenti sampai 2011 tahun lalu. Iya dong. Pasti tiap tahun ada perubahan. Oke. Nah kami kerja di situ. Selalu setting warna, fokusnya di R&D sebetulnya. Bagaimana warna itu cocok dengan market Indonesia. Contoh, kalau di belakang kami ini ada stabilo ataupun neon color gitu kan. Nah iya. Ini salah satu dari perkembangan R&D gitu. Tadi sempat salfok sih sama ini karena biasanya kalau kita printing apalagi di kain atau ya cetak yang langsung itu kan CMYK. Biasanya warnanya cenderung lebih muted, lebih pudar. Itu biasanya masalah yang sering terjadi. Tapi di sini Kok wow, warnanya keluar banget gitu ya, Iya. kayak cerah gitu. apa mungkin itu dari Ko Justin sendiri sempat ada kayak keresahan pribadi gitu sebagai anak DKV waktu printing hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya pingin develop. kita ini ya, aku sudah kerja dulu sebelum Nah. masuk ke DKV-nya Oh di iya sini. betul tadi. yes. Jadi sebenarnya ngambil DKV ini sebuah keputusan yang tepat sih. Karena kalau di keluargaku dengan jurusan orang tua teknik elektro, terus kokoku manajemen bisnis, itu nggak ada sama sekali yang peduli sama desainer grafik. Ya, kayak benar kalau kalian sih. tahu di real world kan seperti itu. Jadi mereka kalau graphic design paling nggak maunya UMR, terus nggak mau bayar lebih Iya, dan lain-lain gitu kan. Aku jadi menjadi penengah di sananya. Jadi ternyata jadi alumni DKV ini bisa buat perusahaan itu punya mood board-nya sendiri. Perusahaan punya GSM-nya sendiri, graphic standard manualnya sendiri. Sampai setelah aku terjun ke dunia printing, ternyata apa yang diajarkan di kampus menurutku itu agak outdated. Oh gitu kok. Jadi seharusnya kita print itu bukan pakai mode CMYK aja, tapi juga bisa pakai RGB gitu. Karena software zaman sekarang tuh teknologinya lebih canggih daripada yang dulu-dulu. Mungkin kalau dulu kita ngomongin offset ya, harus pecah warna, Iya. cyan, magenta, yellow, black. Tapi sekarang dengan adanya software khusus buat digital printing, mau itu CMYK, mau itu RGB, itu bisa semua. Oh ini pengetahuan baru sih. Bener banget. Jujur kita sendiri baru tahu. Iya, kalau bisa bahkan print RGB. Beberapa bulan yang lalu juga kita masih ngeprintnya pakai CMYK semua. Iya. Dan personal experience waktu ngeprint pakai RGB hasilnya mengecewakan. Iya. Oh, mengecewakan malah. Iya. Oh, oke. Karena Ya, mungkin, kalau di printer kita ya, popular opinionnya itu RGB lebih bagus warnanya. Oh gitu kok. Jadi wow. RGB bisa membuat warna itu lebih vibrant, lebih Kayak di kontras. layar ya? Iya, kayak di layar Oke, persis. wow. Oh, persis Apalagi kok. sekarang kita kan menyediakan solusi itu bukan CMYK aja. Kayak ada tambahan, kita Iya. ngeluarkan printer buat baju ya. Itu 11 warna.
11 warna. Jadi CMYK, Wow. terus ada CMYK, orange, red, green, blue, terus ada yang fluorescent magenta, fluorescent yellow. Oh, wow. Jadi kita bisa dapetin warna-warna yang Akhirnya kayak gini. dari layar itu bisa masuk bener-bener ke dunia nyata. Itu real. Ya kita ngomong 99% ya, karena kalau 100% kan overclaim. Iya, iya. Iya. Gitu. Room per error, iya. Iya, Oke. tapi surprising banget sih. Soalnya sebagai orang yang banyak ngeprint sesuatu ya, dari digital tuh selalu for some reason selalu off gitu loh. Mungkin karena masih banyak digital printing yang masih belum update gitu mungkin ya, kayak yang tadi Bisa Koko bilang. Jadi kan Oke. mungkin ya operator-operator itu atau tim desain in-house-nya mereka juga punya pengetahuan yang sama dengan yang ada di kampus kalau cetak itu harus CMYK. Jadi mungkin desain kalian yang kalian masukkan itu sama mereka di-convert ke CMYK dulu baru dicetak. Iya sih. Jadi warnanya kurang lebih ya gitu, puyeh-puyeh gitu. Nah, mungkin ini assign buat perusahaan-perusahaan digital printing, Iya, bisa bisa segera banget pakai Pinterjet ini, Di-update gitu Iya, ya. di-update. Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah mungkin waktu mereka beli nih mesin Pinterjetnya, mereka sendiri nggak tahu gimana cara settingnya, yang akhirnya ya terjadi kesalahan setting di Seperti mesin awal printingnya, tadi ya. iya, konversi dan segala macamnya itu. Mungkin di Pinterjet apakah ada layanan khusus yang ngajarin ke tempat-tempat? Kita kalau jual mesin sih nggak jual lepas ya. Kalau gitu semua orang juga bisa. Iya dong. benar. Jadi kita punya technical team namanya TechSo, technical support. Technical Oh. support. Iya. Itu ada online, ada juga offline-nya. Jadi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mungkin lebih ngerti teknologi ya. Iya, Jadi kalau benar. dipandu online bisa langsung ngerjain sendiri, terus solve the problem langsung. Tapi ada juga yang ribet lah, males, maunya panggil teknisi datang ke lokasi. Itu juga bisa. Oh, Dan kita biasanya kalau ada penjualan mesin, ada program training dulu sebelum itu. Oh gitu kok. Iya. itu di seluruh Indonesia kok. Seluruh Indonesia. Oke. Kalau yang terjauh sih kita Timor Leste ada. Oh iya, jauh sekali. Iya. Kalau Oh, keren. ini untuk menjadikan kita dulu 8 warna ya, sekarang 11 warna itu real, sampai Amerika pun ada gitu. Karena kan ada software Amerikanya juga. Jadi tim dari software itu minta kita ngajarin untuk gimana caranya ini bisa di-print dengan warna yang tepat. Oh wow. Oke. Jujur nggak nyangka sampai seluruh Indonesia gitu. Apalagi kan kalau harus support secara offline gitu ya. Betul. Bisa. Oh. Tapi asal bisa dituju sih, kan bisa pakai pesawat. bisa Iya, pakai kereta. bener banget. Oke. Nah, mungkin sekarang nanya ke kondisinya usaha printing di era sekarang lah di Indonesia terutama, kayak kompetisinya itu seperti apa sih kok? Oke, ini dari POV-nya siapa nih? Dari POV-nya customer atau POV-ku sebagai vendor? Sebagai vendor dulu deh. Oke, sebagai vendor. Sebetulnya di awal-awal tahun semester pertama pasti akan terjadinya ini mau dibawa kemana nih? Settingnya dulu. Karena omset pertama pasti kurang bagus. Semester pertama. Semester kedua menginjak Juli sudah bagus. Karena gerak ekonominya memang semester 2 gitu. Terutama saat ini kondisinya lagi ada FIFA World Cup. Pasti pada ngeprint jersey. Iya. Oh iya juga Itu ya. marketnya kami gitu kan, konveksi. Jadi apakah ada yang nambah mesin? Pasti ada. Repeat order mesin itu pasti ada. Karena satu mesin nggak akan keburu. Gitu. Terutama kita dari ngomongin home industry. Iya benar. Speednya pasti akan kalah dibandingkan yang industrial. Oh, I see. Menarik banget. Nah, kalau dari sisi customer, Sisi customer itu fokusnya mereka selalu ke harga. betul. Itu titik, bukan kesalahan karena itu adalah keputusan mereka gitu kan. Iya, realistis. Ada value-nya nggak, atau ada, ya itu value-nya harga juga ada bisa gitu kan, dibahasakan gitu. Kalau ngomongin soal harga terus gitu kan, lama-lama pasti akan tergerus juga marketnya. Terutama challenge saat ini mereka harus bisa menghadapi perusahaan Cina yang masuk di Indonesia. Oh, Itu sudah ada. gitu ya kok. Pabrik yang didirikan itu ada dari Cina langsung. Bagaimana pertanyaannya orang Indonesia bisa melawan bahan bakunya mereka sendiri, bahan baku dari Cina gitu kan. Kalau misalnya bukan value yang ditonjolkan, value apa contohnya yang bisa ditonjolkan adalah ada yang nekat print garansi ulang kalau sampai jelek, tapi itu kan value ngomongnya, garansinya itu yang dilihat. Iya. Itu yang rata-rata kok saat ini saya lihatnya malah fokusnya di harga sih. Kebanyakan ya kok Kebanyakan. fokusnya di harga. Iya. Jadi yang dikeluhkan adalah mereka kalah harga. Itu yang dihadapi mereka saat ini. Nah, kalau
tadi sudah ngomongin soal harga. Sekarang aku lebih penasaran mesin-mesin yang ada di Binterjet itu selengkap apa kok? Kayak buat ini kan ada beberapa contoh produk nih di sini. Ada yang bisa di botol, ada yang bisa di lanyard atau di kaos. Oke. Gitu. Kalau sebetulnya segmen yang paling utama kami ada di garment tekstil, Oh gitu. kaos sama jersey ataupun bisa ke hijab. Oh iya. Ya bisa ke hijab juga. Karena bahan kandungan kainnya adalah polyester. Selama itu kandungan polyester, maka bisa disublim. Tekniknya sublim. Kalau di katun itu DTF yang seperti ini. Oh iya. Banyak Sablon gitu ya, Bang? sablon panitia tuh di DTF. Iya. Oh iya sih, familiar banget makanya. Direct to fabric I ya. see, I see. Nah, kalau urusan mereka gampang pecah itu ya kembali ke operatornya gitu kan, kembali ke tinta yang dipakai. Apakah kualitasnya bagus atau enggak? Oh gitu. Kadang baru sekali 2 kali print langsung dicuci pecah gitu kan. Iya. Kan sering. Benar. Kalau aku flashback 2-3 tahun lalu nggak sampai gitu. Tapi karena semakin costing down gitu kan, harganya semakin murah. Tadi itu ngejar harga juga. Maka yang dijual adalah barang-barang standar bahkan jelek. Gitu. Nah, variannya apa aja tadi? Yang paling utama tadi itu ya. Yang kedua adalah kreatif, produk kreatif. Contohnya apa? Nggak pernah kebayang adalah ada jualan diecast seperti ini. Ini di stiker. Oh gitu. Oh, itu Full stiker. print. Di stiker. Bahasanya bisa di diecast dekal ataupun dipasang custom gini sih sebetulnya, wrapping gitu kan. Oh. Ini contohnya di mobil diecast. Di mobil beneran ada nggak? Ada. Itu di truk. Oh iya kok. Truk atau enggak mobilnya ini sebut brand nggak apa-apa ya maksudnya ya. Oh iya. Modelnya kayak Maxim, Grab, Lala Move. Kan itu kan stiker semua. Stiker semua. Jadi plasternya stiker tadi itu. Tapi stiker pun juga turunannya macam-macam. Kemudian kalau misalnya kita fokusnya adalah di desain interior, itu ada ya tambahan ornamen gitu kan. Oh, itu pakai apa Ini itu, Bu? bentuknya metal, jadi ya bisa memang udah di coating sublim. Ada coatingnya memang, ada coating sendiri gitu. Awalnya polos kayak kertas HPS gitu, Iya. terus di press sublim. Oh. Untuk print outnya. Boleh izin lihat kok. Boleh. Salfok banget ya. ini warnanya. Bagus Bisa banget. ngeprint setajam ini warnanya. Wow. Kenapa nggak tahu dari kemarin-kemarin ya? Iya, sudah telat ya. Nyesel. Nggak apa-apa. Buat Kalau- adik-adik tingkat Iya, mungkin. informasinya ya bisa dilihat. Kalau misalnya Oke. yang paling umum adalah ini ya, kita fokusnya bergerak di parfum atau enggak kosmetik. Itu di stiker. Tapi stikernya juga beda dengan stiker yang kadang full ini ya, ada backgroundnya gitu loh. Iya, iya benar. Ini kan tanpa background, Iya. backgroundnya sudah masuk di sini. Oh, itu stiker. Mm-mm. Biasanya kalau ngeprint di sini apa ya nyebutnya bukan bahan stiker sih. Kalau Iya, ini pesan-pesan. bahannya apa sih kok kalau kayak gini? Kalau itu namanya UV-DTF. tekniknya Oh, gitu. UV-DTF. Iya, pernah dengar. Kalau yang zaman dulu tekniknya adalah ngeprint stiker terus di cutting, sekarang tanpa cutting gitu. Oh gitu. Ini Dan secara handfeel bisa timbul. Iya. Iya. Ini timbul nih. Kalau di cutting stiker gitu kan takutnya nggak rapi juga ya Iya. hasilnya nanti. rata-rata pasti nggak rapi sih. Kalau ini bisa rapi banget gitu ya. UV-DTF ya. Jadi bisa di media apa aja kok. Bisa. Oke. Dimanapun. Oh, Wow. biasanya apa sih kok? UV-DTF tuh biasanya dipakai di media apa aja sih kok? Media yang sulit dijangkau oleh printer flatbed. Printer flatbed itu printer yang kita bawa medianya ke atas meja printer. Itu flatbed. Hmm. Contoh casing HP. Mm-mm. Kita mau ngeprint casing HP, kan kita harus bawa ke atas meja printer. Iya. Bagaimana caranya customer itu posisi di luar pulau, barangnya nggak perlu dikirim ke Pulau Jawa, tapi kita bisa kirim langsung print outnya. Itu di tempel stiker. Oh. Gitu. Karena ongkosnya rival-rival kan masih mahal ya. Iya benar. Barang udah di luar pulau tapi harus dikirim ke Pulau Jawa lagi, di print out lagi. Itu lebih lama. Iya. Oke, sekarang aku mungkin ada pertanyaan ke Ko Justin sebagai anak lulusan DKV gitu. Buat orang-orang yang pingin usaha di bidang merchandise dan segala macam atau yang skalanya tadi home industry, kenapa kok mereka should invest in mesin printingnya sendiri daripada ke vendor printing gitu? Jadi kalau di DKV itu ya, IP itu kan sangat penting ya, atau Iya. artwork yang kalian buat. Nah, kalau kalian masukkan ke digital printing manapun, pasti kan ada proses kalian nge-send misalnya via WA, Filenya, email, iya, itu kan masuk ke PC-nya mereka, terus mereka yang ngolah juga. Iya. Jadi ya kalau misalnya
orangnya amanah gitu ya mungkin ya. Jadi desain kalian tetap bisa secure di digital printing itu. Tapi ada juga yang mereka itu ya ini kan aset kalian. Bisa di-print ulang sama mereka ini. Betul. Jadi itu yang sebagai anak DKV itu desain itu yang paling berharga sih. Benar-benar. Kalau semakin dia keluar kemana-mana, misalnya kita cari vendor digital printing ke tempat ABC, berarti desain kalian sudah ada di ABC itu. Iya Tapi juga. kalau kalian punya mesin sendiri, memang sih awal-awalnya agak ribet ya, karena kan harus belajar cara printing dulu Iya. dan lainnya. Tapi lama-lama kalian baru sadar kalau kalian punya eksklusivitas ke desain kalian sendiri. Jadi desain kalian nggak keluar kemana-mana, kalian bisa jual sebagai finish product. Finish produknya lebih mahal harganya. Oh iya, karena nggak perlu motong cost dari digital printing itu sendiri ya. Maksudnya udah diinvest di awal gitu kan ya. Betul. Nah mungkin yang jadi concern adalah maintenance-nya dari mesin-mesin ini, terutama kayak soal teknologi kan pasti selalu ada Update yang baru terus terus. ya. Apakah mereka harus beli lagi dan segala macam? Mungkin itu sih yang repot bagi home industry ya. Iya betul. Jadi kalau di kita sih printing itu ada spare part namanya print head. Dia itu startnya 2,5 juta. Dan kalau ngomongin mahalnya ada yang sampai 15 juta, ada yang sampai 30 juta sesuai harga HP iPhone gitu. Nah itu kalau misalnya mampet itu kita harus ganti. Jadi itu ganti itu kan nggak murah. Iya. Misalnya ngeluarkan uang 2,5 juta mungkin belum balik modal, belum ada keuntungan di sananya. Jadi memang ada sedikit effort ya untuk kita maintenance mesin itu sendiri. Tapi kalau misalnya ngelihat sekarang sih teknologi semakin canggih, ada beberapa program dalam mesin juga yang bisa bantu supaya nggak mampet itu. Oke. Gitu. Nah mungkin apakah dari Binterjet menyediakan layanan kalau misalnya buat yang home industry mereka perlu reach out lagi untuk mengganti spare partnya tadi dan iya, lain sebagainya. Kita ada teknisi panggilan tadi itu ya. Oh ya itu Jadi kalau nggak terbatas misalnya- kapanpun ya berarti. Oh enggak terbatas. Oke. Oh jadi selama pembelian di Binterjet bisa selalu reach out ke itu? Di luar Binterjet pun bisa. Oh gitu. Iya. Oh iya. Misalnya vendor lama tidak bisa memberi solusi gitu ya. Iya. Kita bisa juga bantu supaya mereka bisa jalan secepatnya gimana caranya. Oh gitu. Itu surprising banget sih. Aku pikir benar-benar eksklusif buat pelanggan Binterjet aja, Iya. tapi ternyata pokoknya selama membutukan bantuan bisa Kalau reach out. pelanggan Binterjet sih pasti ada advantage yang lebih lagi ya. Iya, benar. Mungkin biaya jasa yang lebih murah, gratis tiap bulannya berapa kali kunjungan gitu-gitu. Tapi kalau beli dari luar, ya pasti adanya service fee. Iya benar-benar. Tapi yang penting kan tetap jalan. Iya benar Tetap kan. bisa produksi, tetap bisa jualan. Iya prioritasnya kan pasti supaya usahanya tetap jalan ya. Iya, betul. Menarik banget sih. Mungkin aku sekarang mau nanya gitu ya. Kalau kan Binterjet ini udah ada lama banget ya, kok dari 2004 kalau nggak salah ya kok. Betul. Nah itu mungkin kok ada nggak sih cerita kayak apa sih bedanya usaha printing yang dulu sama yang sekarang ini? Selama menjalaninya, selama ngelihat papanya Koko. Usaha printing yang jalan di sama digital printing service ini Iya. ya. Yang aku lihat justru yang berani invest, yang berani punya mesin itu ya akan semakin maju lagi gitu kan. Ada kok yang dari dulu maklun terus. Maklun tuh bahasanya tuh ngelempar ke tempat printing terus. Besar apa enggaknya ya nggak besar. Oh. Karena mereka sudah punya mindset adalah ini printing dilempar terus gitu kan. Tadi yang jelasin juga secara IP itu juga mempengaruhi kok. Kalau misalnya kita punya mesin sendiri, kita pasti punya satu pressure ya. Ini cicilan harus lunas pokoknya. Atau enggak lunas pun ini juga harus balik modal. Iya Betul. benar. Titik mindset itu yang harusnya dimiliki. Misalnya kita tetap akan maksa maklun, tapi tetap harus punya mindset yang pressure tadi itu untuk ngejar lebih. Nah, ada beberapa produk Cina pun yang 10 tahun masih awet sampai sekarang ini bisa dipakai sebetulnya. Jadi apakah teknologinya sama? Justru kalau kita ngelihat pemilu itu ada banner-banner di jalanan, itu teknologi yang nggak pernah ganti, nggak pernah ada pembaruan tuh. Gitu ya. Ngejarnya apa ya? Kok dari sisi vendor ya? Tintanya dimurah-murahin. Harganya harus bisa bersaing untuk nggak tergeser vendor manapun. Iya benar. Tapi kalau secara marketnya Sen Grafik ya, marketnya baliho, spanduk gitu,
teknologinya sama terus sih sebetulnya. 20 tahun yang lalu ya kayak gitu. Sama-sama aja Sama. ya sebenarnya. I see. Apalagi kalau misalnya yang sekedar banner gitu, mungkin mereka nggak yang mikirin warna gitu ya. Jadi kalau Betul. nggak ada upgrade gimana juga. Setelah pemilu selesai, bye bye. Iya. Udah bener sih. dibuang itu waste-nya. Nah mungkin jadi penasaran sih, barusan kepikiran. Kalau gitu selain kayak bidang desain grafis atau selain usaha digital printing, itu bisa nyasar ke orang-orang atau usaha-usaha seperti apa lagi kok? Yang bisa pakai invest di mesinnya sendiri. Kalau selain digital printing ya, Iya. masuknya ke creative product agency. Karena contoh seperti IO ya, IO ataupun agency itu Iya. mereka selama ini kan masih ngelempar-lempar terus ya. Iya. Tapi justru permintaan IO itu kan dimintanya cepet terus. IO itu kan mintanya cepet terus pokoknya. Oke, I see. Minimum. Bagaimana caranya mereka bisa tanpa orang dalam bisa ngelewatin antrian itu semua. Iya. Dia punya mesin sendiri gitu kan. Oh iya, sih, juga karena kalau sih. dari vendor printing kan ya harus menunggu antrian, nggak Masih bisa antri. kita Iya. nyusul-nyusul tiba-tiba. Dan belum lagi mungkin Birokrasi, bakal iya. lebih lama gitu ya Iya. produksi segala macam daripada hands on mereka yang kerja sendiri gitu ya kok. Mungkin bisa masuk ke F&B juga. Macam-macam udah Iya. pokoknya ya, sekarang sudah tidak harus ke digital printing. Iya. Karena end customer pun sudah berani untuk punya mesin sendiri. Iya sih. Yang penting tadi dilihat seberapa jauh technical service dari si vendor bisa bantu. Oke. Nah, sekarang mungkin kalau melihat tadi kan agak flashback sedikit gimana dunia printing sebelumnya. Sekarang kalau melihat dengan tren ke depan yang semakin canggih, teknologinya juga selalu diperbarui, kira-kira bakal ada inovasi apa di industri digital printing yang mungkin bisa jadi the next big thing di industri printing dan bisa diantisipasi sama peraya-peraya atau usaha-usaha lainnya. Oke. Kalau secara teknologi inovasi pasti ada dilakukan sama pabrik Cina. Gak bisa dipungkiri. Iya. Mentok-mentoknya pun ide kami itu sampai di Indonesia aja udah. Oke. Yang bisa diterapkan di Indonesia pun. Itu kalau kita mau negokan ke pabrik Cina, berani bayar berapa secara skala bisnisnya ya, harus nyediakan ratusan juta juga R&D-nya. Kalau itu betul-betul baru. Jadi yang bisa kita tambahkan adalah segi secure yang tadi, segi secure bagaimana kita meminimalisir risiko. Contoh tadi jelasin bahas printhead itu supaya tidak ganti-ganti printhead, itu kan jutaan juga. Iya. Bagaimana caranya bisa pihak Cina meminimalisir itu? Ya contohnya dengan teknologi yang bahasanya Maps gitu ya. Maps itu kalau di Mimaki brand Jepang sudah ada. Itu nggak bikin ganti-ganti printhead, bahkan mereka menggaransi. Jadi menurutku kalau segi inovasi ke depan, aku akan mengedepankan satu di warna, yang kedua adalah technical service kami gitu. I see. I see. Karena kekhawatiran dari printhead pun itu pasti ada. Iya benar. Belum lama pakai mesinnya udah ganti lagi. Iya. Apalagi printheadnya. kalau untuk yang home industry ya mungkin UMKM gitu kan pasti mereka mikir banget ya kalau mau keluarin printhead kan juga mungkin nggak seberapa costly tapi untuk individual pasti kan lebih costly ya. Itu something yang to anticipate banget sih. Terutama yang investasinya mepet itu. Itu Iya bahaya iya juga. benar ya pasti ya. Mungkin aku mau nanya gitu ya, aku dari sebagai anak DKV gitu. Mungkin juga para peraya mungkin ada yang lagi pengen bikin usaha kreatif gitu seperti yang tadi sempat kita mention, mungkin di garment kah atau mungkin ada di merchandise dan lain sebagainya. Ada nggak sih tips untuk memilih mesin atau vendor mungkin ya? Karena ini mungkin masih belum berani buat beli sendiri. Ada nggak sih tips gitu untuk milihnya kira-kira dari mana, apa yang perlu dipertimbangkan dan lain sebagainya. Mungkin tahu bagusnya yang mana gitu ya. Kalau dari aku ya sebagai anak di kafe sih harus punya visi ya. Dari desain yang kalian buat dalam layar itu secara digital, gimana kalian mau end productnya itu jadi seperti apa. Dengan ada visinya itu kalian bisa cari-cari ke vendor manapun apakah ini sesuai gitu dengan ekspektasi kalian. Gitu. Kalau ngomongin tentang pilih vendor digital printing atau pilih mesinnya gitu. Kalau memang mau mulai usahanya itu kalau kataku ya mulai aja dulu. Karena kalau sebagai sebagian besar anak di kafe, aku yakin sih idealismenya pasti tinggi.
gitu. Iya. Iya Dan lagi. kita refine sesuatu yang ada di layar dan belum direalisasikan, dan itu malah makan banyak waktu, dan kita bisa jadi kehilangan momen itu sih. Karena itu juga yang kalau tadi aku bilang DKV menyeimbangkan dari segi bisnis sama elektro, dari segi elektro sama bisnis pun juga yang menyeimbangkan DKV. Gimana caranya supaya nggak usah idealis itu, tapi jalan aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu itu kalian bisa tahu mana yang kurang, mana yang enggak. Jadi memang bicara dari pengalaman ya. Kalau mungkin kalau di kafe apa ya? Misal pas matkul menggambar gitu, gimana cara gambar yang bagus, feeling, ya gimana terus? Iya. Iya. Sih, mungkin aku juga penasaran gitu kan, sebagai orang yang bikin merchandise dan lain-lain, kalau misalnya kita pengen beli mesin printing sendiri nih, kok invest di situ, apa sih, kan ada banyak ya kok print untuk akrilik, untuk stiker di garment gitu-gitu. Cara taunya yang mana pilih mesinnya itu gimana sih kok? Oh, kita sebenarnya ada beberapa segmen kan tadi sudah dibagi sih. Jadi dari segi textile and apparel sama merchandise and souvenir. Ada juga signage sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya akrilik terus sesuatu yang merchandise masuknya kan ke merchandise and souvenir. Biasanya paling banyak memang di UV. Itu UV itu banyak sekali outputnya. Mulai dari terutama barang-barang keras ya, terutamanya ya. Tumbler, gantungan kunci, terus ada lagi sekarang bisa lanyard juga. Terus ada patch buat tas, buat jaket, vest gitu. Itu UV sih. Tapi semisal karena banyak ya teknologi ini ya. Jadi mungkin nanti kita juga punya beberapa bisnis consultant Gitu. di kalau misalnya di cafe Petra berarti kan di Surabaya. Iya. Itu ada nanti kita kantor di Surabaya, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Jadi nanti tahu maunya Mesin ngambil yang mesin mana ya? apa. Iya. ke arah Gitu. mana. Kalau di kota-kota lain pun juga ada. Misal contohnya di Jakarta, di Bandung, Solo, terus sama di Bali. Itu ada juga. Oke, mungkin ngomong-ngomong soal kolaborasi tadi ada kantor di Surabaya dan segala macam. Ada nggak sih kok kemungkinan kayak DKV Petra nih collab sama Binterjet gitu? Karena dengar-dengar kayaknya Binterjet ada kolaborasi sama desain fashion and textile dari Petra. Apa itu benar ya kok? Ya kalau kita boleh open sih iya. Gimana tahu ini. Tapi harusnya iya. Kita ada ngeprint untuk mereka buat blouse atau buat scarf gitu. Iya. Itu kerjasama sama Binterjet ya? Mungkin nanti di IG-nya Binterjet akan keluar videonya ya. Oke. Itu Nanti coming soon. Iya, Oke. coming soon. Jadi ada kita pakai teknik printing sublim. Karena DFT kan fashion textile. Iya. Jadi kita masuknya ke arah yang tekstil gitu. Nggak sabar nih kira-kira Iya. collab DKV bisa dalam bentuk apa sih? Iya. Cuma sayangnya nanti kita sudah lulus Karin. Aduh, mungkin Iya. adik-adik tingkat ya bisa dinantikan gitu Iya, ya. agak eman sih kita datang-datang aja sendiri gitu. Iya. Ngaku-ngaku mahasiswa mungkin boleh kali Supaya ya. bisa produksi bareng gitu ya. Iya. Oke. Sebetulnya kan masih open kok, kan masih open untuk kolaborasi itu kan. gitu. Karena memang secara pengetahuan, secara knowledge-nya dari warna tadi Iya. belum banyak yang tahu karena nggak bisa kita omong gitu loh. Harus dilihat pakai mata. Bener-bener. Ya kita Emang sih. kita kerjasama dengan misalnya dengan tim DFT tadi ya, Iya. ataupun ini dia di warna gitu. Bagaimana banyak orang tuh melihat. Bahkan Oh, ini sebelum terjun ke dunia kerja pun sudah tahu nih mereka di kuliah ada spek-spek apa aja sih, mesin-mesin apa aja, warna-warna apa aja. Bener banget gitu. sih. Ya banyak yang harus aware soal warna memang sih, sama kualitas print. Iya. Iya sih, apalagi soalnya ngeliat di digital printing sendiri sekarang emang banyak yang kayak tadi ya, banyak yang masih CMYK padahal zamannya udah sangat berkembang dan harusnya printing bisa jauh lebih bagus gitu ya. Menarik banget sih. Mungkin leads to the last question dari aku. Iya. Desainer, kita sebagai desainer dan juga penyedia printing itu kan agak nggak terpisahkan nih, desainer dan juga printing. Kira-kira menurut Koko harapan apa atau kolaborasi dalam bentuk apa yang Koko harapkan ke industri printing dan juga desainer ke depannya biar bisa collab lah jadi lebih maju gitu ke ekosistem, iya, ekosistem dan ekonomi kreatif yang lebih maju gitu. Oke, kalau seperti di warna kan pasti ada event gitu ya. Iya. Ada event, bentuk kerjasama seperti apa yang bisa kita tampilkan itu ya dengan cara adanya mesin, mereka mengerti workflow-nya. Nggak perlu sampai ke investasi mesin dulu.
mereka bisa mengerti apa sisi kurangnya dan sisi lebihnya dari printing. Karena itu adalah opsi mereka gitu kan. Kita nggak memaksakan mereka harus printing terus karena ada teknologi lain. Yaitu ya seperti konvensional. Tapi bisa ditunggu nggak waktunya kan gitu. Iya. Kalau secara printing, contoh nih, ada merchandise event. Kami menampilkan mesinnya. Mereka melihat workflow-nya. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan secara Iya. desain, margin dan lain sebagainya. Itu secara teknisnya ya. Iya, Secara itu mesin sih. kita bisa munculkan di booth itu gitu. Iya, mungkin I itu yang see. jarang terekspos juga Iya. ya, jarang kita lihat dan nggak Benar. tahu workflow-nya seperti apa. Karena emang sebelum ngobrol-ngobrol sama Koko ini kayak kita nggak bakal aware gitu loh sebenarnya Iya. ada loh mesin yang secanggih itu dari segi warna dan lain-lain gitu. Dan juga layanannya cukup Iya. komplit ya. Bener-bener. Sama kalau kalian dari DKV mungkin nggak kedengaran kabar ini ya, tapi banyak sekali dari customerku, Iya. and customer, jadi customernya customer, itu mereka sekarang kan paling banyak pakai AI. Oh iya. Kayak antara ChatGPT kalau nggak fitur di dalam Adobe Photoshop Nano Banana gitu ya. Iya. Itu mereka mengira itu sudah bisa ready to print. Jadi mereka lempar langsung ke digital printing, terus mereka pengen hasilnya sesuai dengan apa yang ada di Wow. layar mereka. Pecah banget tuh pasti. Nah, padahal belum tentu itu bisa di print. Iya. Jadi harapanku sih dari desainer sama digital printing ini bisa berkolaborasi untuk ngajarin end customer-nya mereka. Jadi kalau anak DKV kan mungkin perlu diajarin yang teknologinya, nggak usah sampai menyiapkan desain ini kan mereka kalian sudah tahu Iya. dari matkul-matkul sebelumnya. Tapi kalau end customer yang memang UMKM kecil banget itu pasti mereka pakai, kalau desainer bisa gratis ya. Iya benar. Free trialnya ChatGPT, pakai AI, habis itu mereka langsung ngeprint sebagai banner. Nah itu sebenarnya kalau dari sisiku, memang aku masih melibatkan AI sih di Ya, pasti. segi copywriting, dari segi poster, tapi pasti kan ada cross checknya ulang, Iya. gitu. Tapi kalau misalnya yang ada sekarang di jalanan-jalanan, termasuk segi politik juga, segi F&B, banyak sekali poster-poster AI. Iya kelihatan banget sih. Iya. Dan itu orang-orang ya tetap mau ngeprint kan, karena kan memang ada uangnya. Iya, demi. Tapi harapanku sih kolaborasinya lebih ke supaya mereka itu ngerti cara menggunakan AI sebagaimana mestinya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Mungkin untuk orang yang penasaran lebih lagi soal Binterjet bisa ngeliat dari mana sih kok Iya. informasi Kita lebih ada lanjutnya. beberapa channel sosial media ya. Iya. Mulai dari Instagram kita di Binterjet Indonesia. Interjet Terus ada Indonesia. TikTok kalau kalian main. gitu. Pasti dong. Iya. Siapa yang nggak main TikTok ya sekarang? Lebih profesionalnya kita ada di website Website binterjet.com. Iya, di sana nanti ada beberapa produk, ada spesifikasinya. Oh. Dan Lebih lengkap ya di yaitu, website. Kan aku mata kuliah pilihannya website. Oh iya. Secara tidak langsung itu berpengaruh ke brand refreshnya lewat website Iya. Iya sih, apalagi orang-orang kan sekarang pasti kalau misalnya pengen tahu sih lewat mana kontaknya, apa sih spesifikasinya, pasti enakan lebih dari website ya kok ya. Iya betul. Oke. Atau Instagram juga bisa ya. Iya, Instagram. Konten. Oke, nah kita sudah belajar banyak tentang Binterjet, dapat info banyak. Terima kasih Koko atas Thank you. waktunya. Dan kalau para peraya juga ingin tahu informasi yang lebih banyak seputar dunia DKV, bisa langsung kepoin di sosial media Adiwarna, yaitu IG dan TikTok di adiwarna.pcu atau mungkin YouTube di mana kalian nonton ini sekarang, Adiwarna PCU. Oke, aku Maudin. Aku Karin. Terima kasih peraya sudah menonton Seraya Berbincang. Terima Sampai ketemu kasih lagi. semuanya. Thank you. Thank you. Thank you so much.